Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Dahlia, yang kayaknya semangat nah, ini. Kayaknya karena besok sudah selesai. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kami kita bisa melaksanakan kegiatan kami sebagai mentor dan Bapak Ibu sebagai peserta. Yang kami hormati para pengajar Ibu Istiqomah, Pak Kurniadi, kemudian rekan-rekan kepala sekolah mentor. Alhamdulillah kami bertemu di forum ini. Kalau yang saya kenal itu Bu Kusningsi saja, kita sama-sama dari SMP, Bu ya. Mungkin yang ibu-ibu dari SD, alhamdulillah kami menambah kawan, menambah teman hari ini, menambah silaturahmi, bisa berkenalan dengan kepala sekolah SD 2 ya kalau tidak salah ya, 32. SD berapa Bu? SD 02. 02, alhamdulillah 02. Yang kami banggakan, yang kami lihat ini memang bersemangat sekali Bapak Ibu para calon. Ini calon bukan BKS ya, BCKS ya Bu, tapi ada calon ya Bu. Bakal calon kepala sekolah dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin di kelas kami sudah kenal sebelumnya, sudah layaknya kami memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang kemarin mungkin satu kelompok. Kalau Pak Eko sudah kenal, Pak Eko udah tahu rumah saya aja belum tahu tuh Pak Eko ya, belum ya, iya. Pak Fitra, Bu Dahlia, Bu Ani dan kawan-kawan, alhamdulillah kemarin kita sudah laksanakan lancar. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri, nama lengkap saya Pak Awang Yandri. Kemudian saya diamanahkan di SMP Negeri 11 Kota Pontianak sejak dari tanggal 11 Desember tahun 2023 yang lalu. Jadi sebenarnya saya baru berjalan 1 tahun kurang lebih 8 bulan terus masuk 9 bulan. Informasi kami akan menampilkan praktik baik kami. Alhamdulillah untuk sekolah kami adalah sekolah SMP Negeri 11 tahun 2023 kemarin. Sekolah kami mencapai sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Kemudian untuk tahun 2024 kemarin kami juga diamanahkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk mewakili SMP negeri yang ada di Kota Pontianak ini sebagai sekolah yang mengikuti program Gerakan Sekolah Sehat atau GSS. Nah, makanya hari ini yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami laksanakan, apa yang sudah kami kerjakan dengan kawan-kawan di sekolah, dan alhamdulillah kemarin kita mendapat predikat baik juga dalam kemarin penganugerahan di BPMP Kalbar kemarin. Bapak Ibu, baik kita akan mulai. Kami akan sampaikan untuk materi berbagi praktik baik. Silakan nanti kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada kami. Oke Bapak Ibu, ini untuk praktik baik yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu terkait tentang gerakan sekolah sehat atau GSS yang kami laksanakan pada tahun 2024 kemarin. Kebetulan peserta itu Bu siapa ya? Kemarin ada juga bersama-sama. Kemarin kita ikut juga ya Bu ya. Nah, beliau juga sudah. Nah, di sini ada kemitraan juga, ada mitra, ada satuan pendidikan, ada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama. Jadi kami nanti fokuskan ke bagaimana kita menggerakkan kemitraan kita dengan rekan-rekan kita di sekolah. Karena selain rekan-rekan kita di sekolah, sudah tentu juga kita berkolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, kemudian dari komite juga, orang tua juga, kemudian dari stakeholder yang lainnya, Babin Kantipmas, Babinsa, itu tetap kita libatkan dalam kegiatan ini. Ini yang mungkin kita fokuskan Bapak Ibu, mungkin untuk entrepreneurnya dan yang lain-lain mungkin disampaikan oleh kepala sekolah mentor yang lain. Baik Bapak Ibu, selanjutnya fokus GSS, nah, ini ada 5 untuk GSS itu ada sehat bergizi, sehat fisik, imunisasi dan sehat jiwa serta sehat lingkungan. Tidak akan saya uraikan satu-satu. Ini kemarin landasan kita atau legal standing kita untuk kegiatan ini adalah karena kita kemarin mendapat SK dari Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan nomor
0143C721 dan sekian-sekian tentang penetapan sekolah binaan implementasi gerakan sekolahset Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024. Di situ alhamdulillah Bapak Ibu kita untuk tingkat PAUD sampai tingkat SKB itu untuk Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 62 sekolah. Khusus untuk SMP-nya kita 14 sekolah. Termasuk kalau SD itu 14 juga ya. Sekolah termasuk SD Ibu juga ya. SMP lupa saya sampai lupa. Oke Bapak Ibu, di sini jenjang SMP 11, SMP Singkawang, Sungai Raya juga situ, Bengkayang, Toho, Sambas, itu banyak sekolah, 8 sekolah tapi ada 14, saya tidak tampilkan semua Bapak Ibu. Kemudian apa sih yang harus kita kerjakan setelah kita DSK-kan tadi? Ini langkah-langkahnya. Bagaimana kita selaku kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah melaksanakan program yang sudah diamanahkan kepada kita. Yang pertama kami adalah untuk pembentukan tim GSS. Tentu saja kita pertama menyampaikan dulu kepada forum kawan-kawan bahwa kita sudah dipilih untuk mewakili tingkat SMP untuk di Kota Pontianak untuk mengikuti program ini. Kemudian di dalam forum itu juga kita membentuk tim GSS untuk ya sebagai motor pekerjanya, walaupun nanti pada implementasinya tetap kita melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah. Kemudian yang kedua, kita akan melaksanakan penyusunan program yang ada, apa-apa saja program yang sudah kita buat nanti di dalam kepanitiaan itu tugasnya salah satunya adalah menyusun program untuk 5 sehat itu tadi. Kemudian setelah programnya sudah jadi, kemudian kita rundown time-nya juga kita buat di situ karena ada waktu durasinya juga. Jadi kita sudah ancang-ancang nih bulan berapa kita sudah mulai bergerak untuk pelaksanaannya. Kemudian di situ berakhirnya nanti evaluasi programnya juga ada, segala macam, itulah yang harus kita laksanakan. Kemudian yang tahapan ketiga yang harus kita laksanakan kita adalah pelaksanaan atau implementasi gerakan sekolah sehat itu Bapak Ibu. Yang keempat baru kita laksanakan monitoring dan evaluasi. Sebenarnya beda, monitoring itu sebenarnya kita laksanakan pada saat on proses, pada saat pelaksanaan itu berjalan. Kita monitoring, kemudian evaluasi itu kita laksanakan jika pelaksanaannya sudah dilaksanakan, kita evaluasi lagi. Mungkin bisa bertahap, mungkin kita bisa laksanakan itu per kegiatan, evaluasi apa kelemahannya, apa kelebihannya harus kita tingkatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya, ini kita laksanakan seperti itu. Kemudian dalam GSS ini selain kita menggerakkan kawan-kawan internal sekolah, juga tetap kita ada kemitraan di situ. Disitulah peran kita selaku kepala sekolah untuk kompetensi sosialnya. Bagaimana kita menggerakkan stakeholder yang ada Bapak Ibu untuk ikut mensukseskan program yang ada di sekolah. Di situ peran kemitraan dalam GSS itu untuk penguatan edukasinya, kemudian penyuluhan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana, dukungan terhadap fasilitasi air bersih, sanitasi dan sebagainya, pengawasan dan evaluasi, pemantauan, juga kita bisa integrasikan ke dalam kurikulum dan memasukkan materi kesehatan itu ke dalam kurikulum sekolah agar siswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hidup sehat. Kemudian Bapak Ibu, di sini untuk kolaborasi, alhamdulillah kita melibatkan banyak pihak untuk mensukseskan program kita. Kalau ini adalah 4 saja, sebenarnya banyak kita kolaborasi untuk kegiatan ini. Yang pertama Dinas Kesehatan Kota Pontianak, kemudian di sini kita di bawah binaan Puskesmas Gang Sehat, kemudian rekan sekolah binaan, termasuk sekolah lain yang ada kita berkomunikasi via daring saja. Gimana nih kegiatannya di sekolah Bapak Ibu sudah di sana belum? Jadi kita berbagi dan sharing juga tentang pengalaman yang sudah dilakukan di sekolah rekan kita yang sekolah binaan yang lain yang kita mungkin bisa adopsi dan bisa kita laksanakan di sekolah kita. Kemudian
dengan komite orang tua siswa dan stakeholder lainnya seperti Babin Kantipmas, juga Babinsa itu tetap kita libatkan juga Bapak Ibu. Kemudian dengan kantin sekolah, nah ini sangat penting juga karena kantin sekolah itu adalah bagian dari sekolah yang harus kita rutin juga untuk berkoordinasi dengan mereka. Apalagi sekarang ini program MBG ini Bapak Ibu benar-benar harus kita koordinasikan baik-baik biar tidak ada permasalahan di lapangan terkait dengan program MBG itu, maka kantin sekolah itu harus kita libatkan juga Bapak Ibu. Nah ini contohnya kita melibatkan untuk komite, kemudian untuk rekan binaan. Ini foto Ibu ada nih Ibu tuh yang itu tuh kan nampak Ibu kan. Nah kemudian ini dengan bagi Kantimas kita dengan pihak Puskesmas Gang Sehat. Ini karena berhubungan dengan sehat imunisasi kita libatkan, sehat fisik juga karena ada TKSI itu tes kebugaran jasmani di situ harus kita libatkan pihak Puskesmas juga Bapak Ibu. Kemudian ini saya pendek saja, kalau panjang-panjang nanti durasinya nggak lama. Tapi ini belum ya Bapak Ibu, saya mau bukakan dulu untuk praktek baik yang sudah kami lakukan untuk implementasinya. Tinggal berapa menit Bu? Oh masih banyak rupanya. Nah ini Bapak Ibu, ini kok nggak nyambung ya? Nah, ini Bapak Ibu, kami untuk kegiatan di sekolah kami, untuk gerakan sekolah sehatnya, kami buat program kami untuk yang panitia yang sudah tadi kita bentuk, kemudian kita SK-kan Bapak Ibu, jangan lupa kita SK-kan supaya legalitas kawan-kawan bekerja itu jelas. Dan juga kita bagi untuk koordinatornya, 5 sehat itu masing-masing kita bagi 1 orang untuk koordinator atau sebagai penanggung jawabnya. Kita ada program namanya sarapan pagi sehat atau sabar. Kemudian sehat jiwa, sejiwa, kemudian ada sehat kantin, sekat, kemudian ada senam fisik anak atau sepia, kemudian ada sehat lingkungan, selingan, dan sehat TTD. Ini untuk tablet tambah darah, ada tumbler, minum dengan tumbler Bapak Ibu. Nah ini contohnya kita sabar. Nah ini kalau sabar tuh kayak gini program kegiatan kita yang diselenggarakan oleh tim kita, oleh kawan-kawan. Ini masuk ke sehat gizi Bapak Ibu. Itu meningkatnya kesadaran warga sekolah untuk pola makan sehat. Kita sarapan pagi bersama itu juga kita laksanakan rutin itu untuk setiap Jumat kemarin. Cuman kita di sebelum MBG ya Bapak Ibu ya, sebelum adanya program MBG. Dan kita juga susun di situ apa sih menu yang harus dibawa oleh siswa kita. Jadi harus kita tentukan juga jumlah menunya, proteinnya, kemudian karbohidratnya harus kita sampaikan juga. Dan tentu pasti Bapak Ibu ini bekerja sama dengan orang tua siswa, terutama emak-emak atau ibu-ibunya yang untuk bisa menyiapkan bekal anak-anaknya. Kemarin ditemui di lapangan ternyata ada beberapa siswa itu yang memang tidak membawa sarapan bersamanya setelah kita interview karena memang emaknya bangunnya kesiangan. Nah, seperti itu. Jadi itu ada hambatan di situ Bapak Ibu. Kemudian sehat jiwa, ini dalam program GSS ini tambahan ya. Kalau kemarin yang tahun 2023 sebelumnya tidak ada sehat jiwa, ini ada sehat jiwa. Di sini peran semua wali kelas, kemudian peran guru BK kita tingkatkan lagi pemberdayaannya untuk dalam sehat jiwa ini. Pertama, mendengar, memberi saran, membimbing, mengarahkan siswa dalam menyelesaikan masalah yang dialaminya. Sudah tentu Bapak Ibu dalam pembelajaran itu siswa-siswi kita itu banyak sekali masalah pembelajaran yang mereka hadapi, kesulitan belajar dan sebagainya. Oleh karena itu kita berusaha bagaimana sih caranya mencarikan solusi terbaik bagi siswa kita ini supaya mereka itu bisa belajar dengan baik, bersemangat. Kemudian juga ini ada kaitan dengan bullying juga supaya tidak ada perundungan di sekolah kita juga. Ini yang harus kita sampaikan. Biasanya ini kalau untuk sehat jiwa itu termasuk juga religiusnya di situ ada surat-surat, kemudian salat
duha berjamaah, dan bimbingan rohani serta binaan karakter peserta didik. Karena dalam pendidikan kita, dalam tujuan misi visi sekolah kita masukkan juga di situ bahwa anak-anak itu harus berkarakter yang baik. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya sehat kantin. Nah, ini kemarin kita kumpulkan untuk kantin yang ada di sekolah kita sampaikan bahwa ini loh, di sekolah kita ini ada program GSS. Kita sampaikan, kita sosialisasikan juga kepada pihak kantin apa-apa sih yang menjadi tujuannya, yang untuk terutama yang di sehat kantinnya ini berarti sehat bergizi juga. Nah, ini kita penyuluhan makanan bergizi seimbang untuk food handler dan pengelola kantin sekolah. Kemudian kita melakukan pembinaan kantin terutama pada kemasan yang kalau sudah barang tentu kita usahakan makanan dan minuman yang dijual di kantin itu tidak menggunakan kemasan yang mengakibatkan sampah, terutama sampah plastik. Kemudian kita juga minta kepada kantin itu agar menjual makanan-makanan yang memang yang food grade-nya sesuai dengan standar gizi. Jadi bukan hanya makanan yang siap saji atau fast food saja. Jadi ini yang kita lakukan. Kemudian untuk sehat fisik anak, nah, ini seperti biasa Bapak Ibu, kalau nggak salah ini belum ada gerakan 7 anak Indonesia hebat. Jadi dulu belum ada senam gerakan 7 anak Indonesia hebat itu kita namakan Sevia. Kemudian kegiatan utamanya adalah senam bersama, baik itu ada senam kreasi maupun senam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian ini kita laksanakan setiap Jumat pada minggu ketiga Bapak Ibu, meningkatkan dan mengembangkan motorik siswa, kemampuan fisiknya, pembiasaan pola hidup sehatnya, dan juga kita 3 bulan sekali melaksanakan tes kebugaran jasmani yang dikoordinator oleh juga guru olahraga kita Bapak Ibu. Kemudian sebagai informasi, alhamdulillah sekolah kita juga adalah sekolah yang memang untuk prestasi olahraganya sudah mencapai tingkat internasional. Alhamdulillah siswa kita, makanya alhamdulillah sekolah kami juga mendapatkan BOS kinerja prestasi yang dari tahun lalu itu meningkat 2 kali lipat, yang sebelumnya poinnya 0,5 menjadi 1 untuk kinerja prestasinya. Ini untuk sehat fisik anak. Kemudian ada selingan. Nah, ini selingan ini berkaitan dengan lingkungan Bapak Ibu. Tahun 2023 kemarin, alhamdulillah sekolah kita adalah sekolah penerima Adiwiyata tingkat nasional. Oleh karena itu kami bersyukur juga ada selingan sehat lingkungan ini kita laksanakan untuk tim Adiwiyata juga tetap kita aktifkan, kita update lagi SK-nya supaya mereka tetap bisa bekerja. Dan tetap kita anggarkan Bapak Ibu untuk Adiwiyata dan gerakan sekolah sehat ini di anggaran BOS reguler kita supaya untuk mendukung, karena kegiatan itu juga otomatis harus didukung dengan anggaran yang memadai. Jadi kadang-kadang kita juga melaksanakan IHT atau workshop yang kita mengundang narasumber yang kompeten untuk mendukung gerakan sekolah sehat kita dan Adiwiyata kita Bapak Ibu. Kami sekarang masuk ke Adiwiyata Mandiri. Kemudian anak-anak itu diarahkan untuk menyintai lingkungan yang bersih dan indah. Nah, ini dampak yang kita harapkan supaya anak-anak itu pembiasaannya supaya menjaga terutama lingkungan kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Kemudian sehat TTD, tambah darah. Nah, ini khusus kepada siswa yang putri Bapak Ibu. Ini memang juga menjadi bagian dari Puskesmas Gang Sehat juga. Oke, saya langsung saja. Ada tumbler. Nah, ini gerakan minum dengan tumbler yang dibawa dari rumah supaya anak-anak itu tidak menggunakan kemasan dan juga mengurangi sampah kita. Oke, cumi. Nah, ini cumi cuci tangan, mata, dan hati. Nah, ini pada dasarnya itu menekankan untuk menjaga kebersihan dan kehidupan kita sehari-hari. Cuci tangan, waktu kita COVID juga diarahkan untuk cuci tangan. Dan itu harus kita siapkan sarana dan prasarananya juga Bapak Ibu. Kemudian juga di situ ada mata, berarti melihatnya yang baik-baik, jadi tidak usah melihat yang tidak baik. Kemudian hatinya juga di situ kita masukkan, bagi ini juga bisa kita integrasikan kepada sehat jiwa Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Kemudian penutup Bapak Ibu, masih ada satu lagi Bu, ini
Di slide terakhir, nah ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebagai, saya tidak usah pantun, tapi penutup dan motivasi karena saya guru bahasa Inggris, I'm an English teacher. So, I want to give you motivation in English. Yes. Okay. Oke, Bapak Ibu hanya 2 saja, sebenarnya banyak. Kalau banyak itu tidak cukup 45 menit. Your role as a principal is not just to manage, but to lead with a heart, be the mentor, the listener, and the champion your school community needs. Your empathy will build bridge, and your courage will inspire change, go forward, and make a difference. Peran Anda sebagai kepala sekolah bukan hanya untuk mengelola, tetapi untuk memimpin dengan hati. Jadilah mentor, pendengar, dan pendukung yang dibutuhkan oleh komunitas sekolah Anda. Empati Anda akan membangun jembatan, dan keberanian Anda akan menginspirasi perubahan. Melangkahlah maju dan buatlah perbedaan. Okay, do the first. The second, the challenges you face will be many, but so will the rewards. Remember that your most important legacy won't be in the test scores or rankings, but in the people you lift up and the positive culture you create. You are ready for this. Tantangan yang akan Anda hadapi mungkin banyak. Nah, ini saya sudah sampaikan ke kelompok kami kemarinnya, Pak Eko ya dan kawan-kawan. Tantangan yang akan Anda hadapi mungkin banyak. Begitu pula dengan imbalannya. Tantangan itu ada hikmahnya, maksud saya itu. Apa yang Bapak dapatkan tantangan sudah tentu carikan solusi dan hikmahnya akan kita dapat juga. Begitu pula dengan imbalannya. Ingatlah bahwa warisan terpenting Anda, karena kepala sekolah sekarang itu 2 periode plus 1 Bapak Ibu ya. 8 tahun plus 1. Alhamdulillah saya kalau sudah ada periode langsung pensiun. Karena saya 52 tahun, 7 tahun lagi pensiun. Oke. Ingatlah bahwa warisan terpenting Anda bukanlah nilai ujian atau peringkat. Maksudnya bukan hanya itu, melainkan orang-orang yang Anda angkat derajatnya dan budaya positif yang Anda ciptakan. Anda siap untuk ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, praktik baik dari SMP Negeri 11 Pontianak. Di sini saya menyimak ada 6S ya Bapak Ibu ya. Sarapan bersama, sehat jiwa, sehat kantin, sehat fisik anak, selingan, sehat lingkungan, sehat tambah darah ceria Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada tanggapan-tanggapan, silahkan. Menarik tentang program hampir semuanya sih. Namun di sini sederhana saja Pak. Jadi ini kan di Kota Pontianak sudah ada program MBG gitu ya. Nah, kendala yang saya rasakan di sekolah saya gitu ya, kami belum ada MBG gitu ya. Nah, kami sudah berpikir ke depan, juga pernah didiskusikan dengan beberapa rekan guru dan kepala sekolah saya juga. Seandainya kami mendapatkan MBG, apa yang akan terjadi pada kantin sekolah gitu ya. Oh ya, saya Bambang Aprianto dari SMP Negeri 2 Jelayulu, Kabupaten Ketapang. Mungkin boleh dibagikan tips dan triknya bagaimana bisa mengkoordinir kantin. Yang pertama, bagaimana sih mengubah mindset kantin sehat gitu Pak ya. Kemudian bagaimana mengkoordinasikan dengan tim kantin sekolah yang isinya mungkin kan bukan dari guru Pak ya, mungkin dari orang luar gitu, seperti itu. Nah, karena kalau di kota mungkin edukasi dari sekolah itu akan sangat mudah diterima oleh pengurus kantin. Tapi bagi daerah-daerah seperti kami yang notabene warganya mereka tidak mau peduli seperti itu. Contohnya saja di sekolah kami masih ada beberapa kantin yang menjual minuman saset dan sejenisnya. Nah, mungkin mohon tips dan trik dari Bapak untuk mengatasi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi masih dalam konteks ya Pak ya, masih konteks kesehatan ya, gerakan sekolah sehat, karena di situ ada sehat bergizi. Baik Bapak Ibu, kami sampai saat ini Bapak Ibu masih berkoordinasi dengan pihak penyedia untuk SPPG ini, dan tetap kita rutin Bapak Ibu sebulan sekali itu kita mengadakan pertemuan untuk mengkoordinasikan kendala yang dihadapi kita di lapangan, baik itu permasalahan makanannya yang sudah tidak layak, sudah basi, atau pernah kami Bapak Ibu mengalami untuk ayam itu ternyata ayamnya tidak terlalu matang masaknya. Jadi kita amankan, jadi tidak kita konsumsi. Dan kita sampaikan laporannya secara tertulis juga, dan kita sampaikan secara tatap muka, karena pihak MBG ini, SPPG-nya itu tetap kita minta supaya kalau ada permasalahan kita tetap konsultasikan. Jadi untuk mereka nih Bapak Ibu, mereka itu sebenarnya ada tim di situ, ada tim konsultannya, konsultan gizi di situ yang akan setiap hari itu menghitung gizi. Kemudian tim keuangannya juga di situ. Ada konsultan gizi, ada tim keuangannya juga di situ Bapak Ibu. Ya, mereka ini juga lengkap, di situ ada tim pengamanannya juga, ada tim yang mengantarkan, tim dapurnya yang masak juga. Sudah tentu Bapak Ibu banyak sekali hal-hal yang memang menjadi kendala. Kami tetap menyampaikan protes, tapi protesnya sesuai prosedur Pak. Tidak kita protes dengan marah-marah itu enggak. Kita sampaikan, Bapak Ibu, kemarin kami sempat sampaikan bahwa makanan pada hari itu pernah yang memang untuk ayamnya itu tidak masak. Kita sampaikan. Jadi kita mohon makanan itu ditarik dan tidak usah lagi disampaikan kepada siswa-siswi kami. Kemudian pernah juga menu yang ini, karena berdasarkan evaluasi yang kita laksanakan, itu tidak akan dimakan siswa. Misalnya menu ini ada lauk ini yang memang tidak disukai siswa. Akhirnya banyak terbuang. Informasi Bapak Ibu, ternyata untuk sisa makanan kita yang tidak habis itu ditimbang. Pernah kami sekian ton untuk nasinya kemarin sisanya. Nah, jadi untuk lauknya, ayamnya itu ditimbang juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu, karena barang yang karena di lapangan itu siswa itu tidak 100% masuk. Ada yang sakit, ada yang tidak masuk karena sesuatu hal, itu jatah mereka itu akhirnya kita kembalikan. Karena boleh saja sekarang untuk di sekolah itu siapapun untuk, ya kalau bisa dibawa pulang. Kalau memang itu bisa dibawa pulang, masih layak dimakan dah. Informasi kalau untuk bulan suci Ramadan kemarin, MBG itu masih tetap berjalan Bapak Ibu, tapi berupa makanan kering yang dalam kemasan kayak susu, kemudian kayak kurma, seperti itu, dan biskuit. Jadi senilai jumlahnya itulah yang dianggarkan. Jadi begitu Bapak Ibu, tetap kita protes, tapi protesnya, kalau protes itu kan konotasinya tidak bagus ya Pak. Ini artinya memberi masukan bahwa makanan ini tidak cocok dengan sekolah kita. Pernah kemarin ada kasus buahnya itu buah stroberi, buah beri, tapi ternyata buah itu sudah masam. Kenapa? Karena ternyata buah itu tidak boleh terlalu lama ditutup, karena mereka itu buah itu langsung ditutup dengan kemasannya. Jadi kita beri masukan kalau lain kali ke depannya jangan menggunakan buah itu, kita gunakan buah yang lain. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saya rasa dalam waktu yang singkat itu saja yang bisa kami sampaikan, bisa kami sharingkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan hal yang baik yang kami sampaikan pada saat ini.